Oke, selamat malam semuanya buat teman-teman yang nonton atau enggak. Jadi ini adalah edisi pertama. Jadi Bapak membuat serial namanya serial SLK ya, serial lulus kuliah yang ngobrol-ngobrol tentang dunia perkuliahan buat semua mahasiswa, calon mahasiswa atau yang baru jadi mahasiswa yang penasaran dunia kampus itu kayak gimana. Ya ikutin aja serial ini, semoga nanti apa yang kita obrolin bermanfaat dan bisa jadikan inspirasi buat teman-teman. Dan untuk serial spesial edisi pertama hari ini kita mendatangkan dosen juga. Jadi namanya Pak Thomas, ini enaknya ya. Namanya Pak Ilham. Jadi tak kenalin dulu buat teman-teman jadi supaya tahu ya, namanya Pak Muhammad Ilham SOSMM. Jadi beliau dosen di mana Pak? Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kampusnya. UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan ya, beliau sama-sama masih muda, tergolong muda ya, kalau kalau kita memang masih dosen muda, tergolong muda, dan sekarang lagi S3. S3-nya ambil ambil apa Pak? Di mana? Ngambil prodi Ilmu Manajemen konsentrasi tentang UMKM di Universitas Negeri Malang. Malang. Beliau kalau kalau pengalamannya nanti cari di internet, jadi yang paling terkenal ini founder berbagai banyak hal. Dan ketik aja Muhammad Ilham gitu aja. Yang paling terkenal biasanya di komunitas Sang Juara, benar ya? Paham ya? Oke. So, ya selamat datang Pak Ilham. Kita ngobrol-ngobrol aja, dan karena ini namanya serial lulus kuliah. Jadi nggak pertanyaan ya, kita kita ngobrol aja nanti, kalau apapun yang mau dibahas kita ngalir aja. Tapi yang paling penting adalah karena ini mahasiswa, bicara untuk mahasiswa, pertanyaan paling mendasar itu seberapa penting sih kuliah bagi seseorang? Kalau menurut gimana? Wow, keren. Ini menit-menit pertama ini, awal-awal langsung Iya. lumayan mendalam ini. Why, ya kan? Wow. Kenapa kuliah? Sebelumnya izin salam dulu ya kepada penonton militan-militan ini. Insya Allah militan di serial lulus kuliah ya. Ini kaget ini tiba-tiba diculik di episode pertama. Iya. Kocak-kocak. Materi yang lebih keren sebenarnya. Oke, Hmm. di yang pertama tadi ya, kenapa Hmm. kuliah? Iya benar ya. Apa? Seberapa Iya. penting kuliah? Hmm. Banyak kan, jadi kan banyak ya orang itu habis lulus SMA atau MA pikirannya ya antara ada yang kuliah, ada yang enggak. Ada yang kuliah tapi asal-asal ikutan saja karena teman-teman. Jadi ketika memutuskan untuk kuliah ini kan harus tahu seberapa penting. Tolong kasih tahu kenapa harus kuliah. Karena ini nanti kayaknya ya, yang nonton itu anak muda. Bahkan bisa jadi orang tua juga ya, yang pengen menyekolahkan atau menaruh Hmm. anaknya di kampus. Kalau menurut saya pribadi, itu tergantung kebutuhannya. Antara penting tidak penting ya. Antara penting tidak penting. Kalau dilihat dari tren dulu, kuliah itu benar-benar lumayan penting. Kalau sekarang kan ya, itu tadi penting nggak penting. Karena banyak beberapa pekerjaan itu tidak mengandalkan ijazahmu apa, Iya. IPK-mu, IPK berapa. Itu nggak diandalkan sama sekali. Hmm. Tapi ada juga yang syarat awalnya itu memang ijazah diperlukan. Makanya tadi penting nggak penting. Silakan nanti tanya ke orang tuanya, tanya ke dirinya sendiri, kira-kira butuh nggak sih kuliah itu? Hmm. Penting nggak sih kuliah itu? Balik lagi ke kita. Kalau saya dulu ya, Hmm. itu ya penting banget. Penting banget ya. Kuliah itu benar-benar penting. Karena melihat harga yang bapak tunanetra, nggak bisa melihat, ibu tuna aksara, nggak bisa baca tulis, nggak lulus SD. Hmm. Pikir-pikir, kalau nggak kuliah itu ngapain terusan ya? Oke, oke, terus. Ya balik lagi ke orang tua. Balik Ah. lagi ke orang tua. Hmm. Silakan. Tapi gini ya, apa penting nggak pentingnya itu memang dilihat dari karakternya seseorang tadi, seberapa survive, seberapa semangat atau enggak. Khawatirnya aku itu kalau terlalu mentuhankan, dalam tanda kutip Memaksakan. mentuhankan, memaksakan kuliah, memaksakan harus dapat ijazah, ternyata keterampilan nggak punya, ya eman banget. Balik Hmm. lagi sampai kebutuhan. Iya sih, soalnya memang sering banyak yang kuliah itu cuma karena ikut-ikutan. Akhirnya ya kita sering tahu bahwa banyak fenomena salah jurusan itu kan karena memang niat dari awal kuliahnya juga nggak ketata dengan bagus.
Tapi kita kita mulai lanjut lah, agak ke geser lagi. Sebagai dosen, udah beberapa tahun lah, meskipun dosen muda tapi sudah lah bisa memantau. Kalau zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang, menurut Ilham itu kayak gimana sih? Atau dibandingkan seperti zaman Ilham waktu kuliah, nah, kira-kira kayak gimana sih? Ada perubahan, beda atau gimana? Kalau dari kasat mata memang bedanya itu luar biasa. Mm-mm. Jauh banget antara Mm-mm. mahasiswa dulu sama mahasiswa zaman sekarang. Mm-mm. Realita sangat berbeda. Mm-mm. Saya masuk 2009 ya kuliah. Mm-mm. Terus menjadi dosen itu honorer tahun 2015, berarti hampir 10 tahun. Kalau Mm-mm. PNS-nya kan diangkat 2020-an ya kita ya. Ya, Lah, ya. kalau melihat dari trennya mahasiswa sekarang itu ya ada yang kocak, ada yang Ya. lucu, ada yang semangat, ada yang enggak. Tapi kita nggak bisa menyalahkan mahasiswa sekarang kok trennya. Kebanyakan mayoritas orang itu menganggap mahasiswa ini serba instan. Terus apalagi kayak stroberi yang lembek, nggak Mm-mm. sabaran, Mm-mm. pengen cepet satset satset, Mm-mm. malas bimbingan tiba-tiba pengen lulus skripsi, lulus kuliah, macam-macam. Ya, ya. Ya kalau dulu memang benar-benar effortnya luar biasa. Mm-mm. Sampai kalau mendengar cerita-cerita senior ya, ada yang skripsinya disobek, ada yang adu Ya, argumen benar dan benar memang sebagainya. zaman dulu Ngeri. memang lebih lebih straight, lebih lebih keras. Cuma memang eh, apa namanya? Iya sih, memang banyak yang bilang bahwa instan, strawberry. Tapi apakah memang itu benar nggak sih anggapan orang-orang masih zaman sekarang itu memang katanya mentalnya lebih lemah, lebih lembek, lebih lebih instan, atau punya perspektif lain dari Ah, ah. perspektif. Makanya di sini tuh saya kepingin melihat dari berbagai sisi ya. Hmm. Sebelum kuliah S3 itu sempat mikir, kok saiki kok ketok wawur-wawuran ya Ya. mahasiswa ya. Heeh. Niat kuliah tapi kepingin dang cepet lulus. Tapi ketika saya mencoba sudah setahun ini ya, sudah 2 semester Siswa, heeh. kuliah. Heeh. Tapi tak pikir-pikir instan itu menarik juga ya. Maksudnya kepingin sat 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 buat ya. Instan bukan berarti harus joki dan sebagainya enggak ya. Ya, heeh. Tapi pengen cepet daripada ribet lama prosesnya lama. Karena yang dipikirkan itu enggak hanya kuliah doang ternyata. Kayak sekelas dosen-dosen atau siapapun itu yang kepilih lanjut S3 yang dipikirkan enggak hanya kuliah. Heeh. Kalau pakai cara yang mengikuti alur, pengennya Hmm. instan memang nggak sabar karena ya kegiatannya nggak hanya itu doang, ada Kan ngurusin sudah keluarga, di depan sudah lulus. bisnis, pekerjaan, Hmm. apalagi lah konten kreator, banyak yang dipikirkan. Hmm. Tapi itulah enaknya kuliah itu menambah kedewasaan berpikir di sana sebenarnya. Berarti buat buat teman-teman yang baru mau kuliah atau barusan keterima ya, barusan keterima. Jadi kuliah itu memang pasti nanti nambah perspektif. Jadi dan juga kalau memang dari awal lah bicara karena tadi kan kuliah pengennya cepat itu karena memang sudah dapat gambaran di depan istilahnya kan kalau bahasa sekarang anak namanya karir pet gitu kan cepat tapi nanti kita akan bahas itu nanti tapi kalau sepanjang sebagai jadi dosen melihat bagaimana mahasiswa belajar sampai sekarang kira-kira optimisme Ilham kalau lihat dunia perkuliahan sekarang itu kayak gimana sih trennya mahasiswanya punya kelebihan di mana atau apapun yang bikin ketika Ilham lihat mahasiswa tuh oh kayaknya generasi ini masih menjanjikan deh maksudnya di masa depan mereka masih masih oke lah. Oke, kita kan harus belajar ya, meskipun banyak kegelapan, kita Hmm. mencari sinar yang menyala. Oke. Meskipun brandingnya mahasiswa atau anak muda sekarang itu ngapunten dalam tanda kutip sampah dan sebagainya. Kita kan sebagai anak muda juga ya. Kita kadang melihat dipandang orang-orang senior mungkin alah bau kencur dan sebagainya masih seumuran jagung dan sebagainya. Tapi harus melihat optimismenya tadi, hope-nya, harapannya. Masih banyak ya anak muda hebat, mahasiswa-mahasiswa keren yang masih berjuang total untuk itu tadi entah itu karena kuliah karena panggilan jiwa atau tuntutan orang tua atau biar dicap nggak dicap pengangguran tapi ada Pak Rizky benar-benar banyak mahasiswa yang tadi sambil kuliah benar-benar total kerja benar-benar total bisnis benar-benar total Ada yang organisasi kuliah sambil kerja total. juga ada berarti. Nah, itu banyak mahasiswa kayak gitu saya itu sampai mikir ya Allah anak ini kok keren ya kuliah aja itu udah capek Iya iya benar benar. dicampur yang tapi saya masih punya optimisme yakin masih banyak anak muda yang jarang tidur
jarang mikirin keluarga karena mikirin tadi Dan itu aktivitas mereka. mahasiswanya Ilham sendiri. Banyak, Banyak ya. Oh, banyak. kalau dari saya sih lihat optimismenya, lihat mahasiswa zaman sekarang itu memang skill teknologinya nggak perlu diragukan. Banyak mahasiswa yang kalau ya mungkin entahlah kenapa, apakah mungkin saya juga udah merasa tua paling ya. Lihat teknologi sekarang bikin ngedit video, bikin apa itu canggih-canggih loh sekarang. Nggak tahu Wak, mahasiswanya Pak Ilham sama nggak canggih-canggih juga nggak kayak gitu? Sama, sama. Hampir merata sebenarnya anak muda sekarang itu cepat Mm-mm. apa ya, cepat beradaptasi ya dengan teknologi yang ada. Mm-mm. Kadang ya, kadang ya nggak semuanya. Kadang itu dosen itu kayak merasa malah belajar ke mahasiswa karena begitu update-nya luar biasa. Dan Itu memang pernah nih belajar kayak gitu. iya Akhirnya belajar harus kayak gimana? harus ada beberapa poin itu. Oh, hari ini kira keren ya, paham gini ini yang awalnya gitu nggak paham kitanya. Hmm. Kita belajar ke sana. Oke, oke, oke. Lah, lah khawatirnya kita sebagai orang tua, sebagai dosen itu merasa pinter, merasa hebat. Yo, sering loh itu. Sering terjadi banyak anggapan yang bilang bahwa yang namanya dosen itu pasti lebih pinter daripada mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak boleh bantah, mahasiswa nggak boleh kritis. Cuma ya memang faktanya sekarang ada di beberapa sisi itu mahasiswa ya jauh lebih pinter. Jujur, jujur, aku ngakui sendiri ya. Lihat mereka ngedit video, ngedit apalagi berhubungan dengan teknologi sudah angkat tangan. Ngakui sudah angkat tangan. Ngedit belum lagi sekarang ada AI. Kemampuan mahasiswa tahun 2020 waktu Covid sama sekarang sudah beda 4 tahun. 4 tahun itu sudah beda banget. Dan itu ngakuin. Sisi lain mungkin selain 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 cepat belajar apa ya? Ada lagi nggak ya? Kreativitas Kreativitas mahasiswa sejauh ini ya tadi nano-nano sebenarnya. Dari segi macam-macam. nano-nano macam-macam. Ada yang bagus, ada yang memilih untuk diam, tidak menonjolkan kecerdasannya juga ada. Ada yang perlu dibakar dulu semangatnya, ada yang kayak gerobak dorong, didorong dulu, Hmm. macam-macam kreativitasnya. Tapi Oke. kalau sekarang ya anak muda itu kalau saya melihat itu benar-benar perlu diapresiasi sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Perlu diapresiasi dan perlu diajak kolaborasi. Diapresiasi doang Misalnya itu kayak udah gimana? sewenang Kalau banget. kalau di kelas deh, kalau misalnya kalau butuh diapresiasi, kalau di kelas itu kayak gimana kalau Ilham biasanya ngajar? Kayak gini, salah satu bentuk apresiasi Hmm. entah itu nyaman apa enggak mahasiswa ya, tapi yang jelas saya selalu mengapresiasi menyimpan nomor WA-nya mahasiswa. Disimpan namanya. Simpen namanya, prodinya apa, mana. Itu akhirnya kita memahami kehidupan mahasiswa tidak hanya di kelas doang. Oh iya, lihat story-nya juga ya. Iya, Oh, jadi melihat story-nya, bisnisnya apa, aktif organisasinya apa, ikut sholawatannya apa, oke. omsetnya berapa, terus cuan apa, screenshotannya Shopee-nya berapa, itu kelihatan. Hmm, Jadi itu sebagai bentuk apresiasi, itu selalu ketika di kelas, nah aku paham sampai ini kok repot ya, semisal ketika di kelas kurang aktif, saya melihat sisi positif yang lainnya. Oh, sampai ternyata punya pegawai. Oh, sampai ternyata family bisnis, keluarganya membantu benar-benar. Itu kalau nggak diapresiasi parah loh ya. Terbaru kemarin di semester ini ya, itu ada mahasiswa yang absensinya di bawah 75%. Wih, kenapa itu gara-garanya ternyata? Lah, kalau nggak mencari gara-garanya apa, hanya melihat sekelas 75%, pasti nggak lulus itu. Iya, iya. Sampai jumpa di semester depan. Hmm. Tapi ini memang semester awal sudah kelihatan menonjol, dominan, semangat. Saya nggak tega kalau sekeren itu di semester kemarin tiba-tiba di semester ini kemarin berapa? 65% kalau nggak salah. Apa 55 ya? Pokoknya nggak lulus harusnya. Cuma Ketidakhadirannya. akhirnya tak cari tahu ya Allah. Ini kalau saya nggak mencari tahu dan nggak mengapresiasi dolim saya ini tiba-tiba nggak meluluskan. Ternyata. Ternyata yang pertama ya, yang Hmm, pertama hmm. orang tuanya baru meninggal bapaknya. Oh, pertama. Jadi membantu ibunya berangkat jam 7 Isya itu punya usaha warung informasinya. Hmm, Dan hmm. itu pulangnya subuh, Berarti bantu jualan. bantu jualan. Hmm. Akhirnya ya pasti tersita loh ya.
jam 7 sampai subuh, jam-jam yang orang harusnya istirahat, dia bekerja. Mm-mm. Terus kadang siangnya itu kalau ada waktu luang, ada Car Free Day itu jualan semacam kayak apa kaos kaki dan sebagainya. Mm-mm. Wah, ini bahaya ini kalau misalnya nggak dilulusin. Akhirnya tetap dikasih tambahan tugas ya biar nggak disepelekan juga. Tapi tetap harus diapresiasi sih anak muda kayak Iya gitu. sih, kalau kalau Gen Z ya, anggap aja sekarang kan memang mahasiswa sekarang zamannya Gen Z. Aku juga nyimpen nomornya WA, nomor WA mereka, terus lihat story atau Instagram lah. Biasanya mereka lebih sering tampil di Instagram, lihat. Kemudian ketika ngobrol atau diskusi di kelas dan gimana, ya pertanyaan simpel lah, gimana jualannya, gimana tambah laris ta? Ketika kita tahu bahwa dia jualan ini atau dia jualan jilbab, gimana pasminanya gimana? Mereka kayaknya memang benar-benar jadi wajahnya jadi lebih bright gitu, lebih semangat, cerah, kelihatan. Kalau ada dosen itu yang peduli sama ya hal-hal yang kelihatannya Ya. sepele, tapi ternyata memang bermakna buat mereka bermakna itu. Tapi ya nyimpen itu kan privasi memang ya. Kalau Hmm. dia mau nyimpen nomor dosennya silakan. Hmm. Masalah kita nggak harus memaksa ya, karena itu privasi. Dan kalau saling menyimpan pun ya malah bagus. Jadi saya menekankan kuliah nggak hanya di kelas doang, tapi dimanapun bisa. Dan apa ya, selain mengapresiasi tadi, kalau ada kelebihan rezeki ya kita borong untuk satu kelas itu Sedang jadi Mbak. momentum yang luar biasa kayak gitu. Oh, pernah borong gitu pernah? Pernah borong pernah. Malah iseng itu kayak gini. Ya Pak ya. Pernah di suatu event di kelas itu ya. Hmm. Ayo, Rek, siapa yang mau beli terbanyak produknya mahasiswa bebas UTS, bebas UAS? Gimana terus respon mereka? Awalnya itu ya, tak kira itu teman-teman nggak punya uang dan sebagainya. Tapi tetap mengusahakan sampai telepon orang tuanya, ya bapak ibunya, untuk Pak, membeli produknya tadi. Nah, melihat antusias itu loh, saya sopan ya Allah kok keren gini yo. berarti mereka Akhirnya sebenarnya punya semangat. uh, semangat. Yang awalnya itu jatah kuotanya hanya satu, itu tak naikkan jadi tiga loh. Bebas UTS, bebas UAS, tapi tetap harus masuk 16 pertemuan. Ya, siap. Dan ada tiga Ada, beneran ada, ada. ada beli. Ngeri, ngeri, ngeri. Karena itu, Coba uh, gimana? karena mereka itu jualan nggak hanya sekedar kayak passion dan fashion, enggak. Tapi memang benar-benar butuh untuk UKT, untuk kebutuhan orang tua. Kadang Berarti jualan itu bukan buat-buat ya karena gabut gitu aja enggak, tapi ya memang karena kebutuhan. ada beberapa yang gabut, ada yang karena tersentuh hati ini, ya Allah, ternyata membantu orang tua. Pak, ini kalau saya Enggak apa, kerja, enggak nggak jualan. jualan, aku besok kuliah nih, UKT-nya bayar di mana, dan Oh, sebagainya. oke, oke. Berarti ya memang ternyata ya mahasiswa meskipun Gen Z anggapannya seperti itu, faktanya memang ada Gen Z yang bekerja keras, semangat, inovatif ya. Cuma kan mereka kebutuhannya adalah diapresiasi itu aja kan tadi. Dan kolaborasi diajak peluang-peluang apa gitu seneng kayaknya mereka. Oke. Itu tadi optimisme dan ya jelas kalau lihat faktanya kayak gitu, ya kita sebagai dosen optimis lah mereka nanti lulus aman lah. Cuma memang kita perlu sisi lainnya dulu deh. Karena mahasiswa kan perlu tahu dua sisi sehingga mereka nanti bisa hati-hati. Kalau pesimismenya takutnya itu kayak gimana? Tadi Ya, nah, sekarang kalau yang di kelas Ilham pernah ngajar, ada nggak satu dua yang kayaknya kok ya sisi ini yang perlu diperbaiki. iya. Sebenarnya saya itu kok kalau ngomongin kejelekan itu mau males sebenarnya ya. Tapi ini memang buat buat gambaran gini ya. Jadi Tapi benar-benar biar imbang lah ya. Biar biar imbang dan juga Hmm. mereka yang mau kuliah nanti mereka punya gambaran. Oh ternyata ini yang harus dihindari. Oh Heeh. ternyata ini yang nggak boleh ada di dalam diriku. Nah, Itu aja sih. tapi secara secara general ya, nggak hanya General aja mahasiswa. nggak usah terlalu umum. Maksudnya nggak hanya hal ini pun ada sebenarnya di tingkat mahasiswa, dosen, apapun karirnya di posisi apapun itu pasti ada yang akan saya omongkan ini ya. Yang pertama sebenarnya kedisiplinan, Kayak gimana? masih kurang kedisiplinan. Semisal jam 8 udah masuk gitu ya. Kelas. Heeh. Ya sudah ada sebelum jam 8 itu mahasiswa di kelas itu ada. Tapi mayoritas itu kayak menyepelekan. Apalagi masih dosen muda ini kayaknya masih nyemantik. Oh dosen Cik Nom nyemantik kayaknya Paling Dewi. nggak berani gitu kan. Paling ya Iya, ini nanti paling ya toleransi. Tapi kayaknya kalau disiplin itu memang iya, memang secara umum ya kita kenal jam karet lah. iya. Tapi kalau udah dikasih katanya kan
eh, inspirasi atau ketauladanan itu melebihi dari 1.000 kata, bener nggak ya? Ya, aksi Tapi dari eh, kata. eh, tapi nggak hanya di Win, saya kan ngajar di Winsa, tapi di beberapa event pun Hmm. keteladanan itu kayaknya tetap masih belum berlaku juga. Kadang pernah masuk, misal jam 8 ya, Hmm. kurang 5 atau kurang 10, saya kadang udah Masuk. nyampe di kelas. Hmm. Tapi kadang ya ada yang masih kosong, ada yang satu dua yang udah hadir karena perjalanan jauh, jadi berangkat lebih awal biar nggak Baik. telat. Hmm. Tapi ada beberapa, ya memang kita harus sesuai dengan bahasa kaumnya ya, bahasanya anak muda ya. Jadi pas udah masuk ke lorong, mau ke kelas itu, Pak, saya tak nghabiskan rokok dulu ya lo hari ini. Ya, semoga lanjutkan rokokan dulu. Iya, gimana lagi ya sih. Habiskan dulu, nggak apa-apa. Sepenting Tapi sampai tadi ya, dapat 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 disiplin ya. Apalagi mungkin kira-kira. etika, etika mungkin. Etika. Oh iya, etika ini juga salah satu kalau kalau aku lihat TikTok, lihat di Instagram itu memang nggak, ya semoga aja salah ya. Memang etika ini gimana gimana wes gimana? Saya penasaran aku. Etika ini pun ya saya mengambil dua sisi juga ya. Hmm. Etika itu apakah benar etika yang benar-benar dibutuhkan atau etika yang benar-benar mengada-ada, Hmm. ya kan? Kayak semisal mahasiswa harus chat ke dosennya bla 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 bla, tapi dosennya chat ke mahasiswa enggak bla 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 bla. Lah ini kan kayak nggak Hmm. imbang gitu loh. Kalau Cuma diambil dari sudut pandang mahasiswa, hmm, fair enggaknya? iya fair enggaknya. Etika kita bahas kemana ya? Saya tuh ingat nasihat bapak saya meskipun tunanetra, nggak lulus Hmm. SD, lulus SD, ibu yang nggak lulus kayaknya. Hmm. Itu memegang konsep gini. Selama ini kan ada anak durhaka dengan Orang tua orang tua. Tapi bapak saya yang tunanetra itu punya konsep yang menarik. apa Sebenarnya orang tua jangan-jangan yang durhaka dengan anak tanpa disadari. tanpa disadari. Dan ini saya flashback, jangan-jangan di karir kita sebagai dosen, kalau yang beredar adalah banyak mahasiswa yang tidak beretika dengan dosen. Hmm. Apakah jangan-jangan dosennya yang tidak siswa sama dengan durhaka tadi? Nah Nah, ini yang menjadi kayak keresahan saya juga. refleksinya. Gak tahu antara benar enggaknya. Cuma memang banyak 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 keresahan dosen-dosen katanya mahasiswa itu nggak punya etika. Nggak semuanya ya oknum mungkin ya. Tapi Beberapa. heeh. Sorry sorry saya potong ya. Tapi memang etika ini nggak cuma dosen, nggak cuma mahasiswa aja karena memang di dunia kerja etika, attitude ya itu selalu wajib. Itu sudah pasti wajib. Jadi sebenarnya meskipun kuliah nggak kuliah atau dunia kerja ya tetap attitude kayaknya ya. Mm-mm. Apakah memang memang ada tak tren misalnya mahasiswa yang kalau dosen mungkin iyalah, tapi kalau mahasiswa memang apakah ada satu atau dua kasus yang mengagetkan gitu buat Ilham tentang etika gitu? Apa ya? Saya itu selalu menempatkan kayak teman dengan mahasiswa. Takutnya Hmm. santainya saya itu tidak beretika buat dosen-dosen senior gitu. Standar beda Takut standar gitu ya. ya standarnya beda karena itu tadi jujur ya jujur jujur banget Hmm. itu saya nggak terlalu membebani mahasiswa dengan birokrasi yang terlalu rumit kecuali tugas yang project loh ya itu memang khusus sendiri itu ya. Wajib. Tapi ranahnya beda. Saya tuh kepingin nggak ada batasan dengan mahasiswa, tapi ya tetap ada batasan yang sewajarnya ya. Hmm. Itu tadi mahasiswa itu udah disibukkan dengan tugas, kerjaan, organisasi, masalah orang tua, masalah diputus pacar dan sebagainya. Iya iya. Tapi sampai masalahnya dosen dulu, wes ya. Ya, Saya tuh nggak kepingin di posisi itu sebenarnya, memberikan kan kabar menyulitkan. gembira lah. Heeh. Menyulitkan. Nah, ini nyambung lagi ya. Tadi tadi ada pertanyaan yang mau tak sampaikan. Jadi mahasiswa itu sebenarnya kan ini prinsipku ya. Kuliah itu bukan akhir segalanya, tapi setelah lulus baru mulai dari perjalanan. Bener kan? Nah, Hmm. seberapa penting sih ngatur karir pet buat mahasiswa atau calon mahasiswa? Oke, yang nonton ini kan nanti nggak hanya mahasiswa, nggak hanya calon mahasiswa, bahkan Non mungkin anak mahasiswa. SMP ya, anak SMP SMP iya. atau anak SD yang sudah dididik orang tuanya. Bisa jadi tren saat ini sampean Anda menonton video ini bisa jadi memang dibutuhkan. Tapi nanti beberapa tahun kemudian belum tentu dibutuhkan ya. Jadi apa ya?
jenjang karir ibaratnya ya, jenjang karir, habis sekolah terus kuliah itu apa ya? Bisa jadi benar-benar dibutuhkan. Apalagi terkait etika tadi ya, nyambungnya ke etika juga. Karena profesional tanpa menarik. Etika nih luar biasa, Anda pasor gangge gangge, ternyata profesionalismenya kurang, itu juga nggak menarik. Makanya harus imbang. Dua-duanya. Ada yang bilang kuliah itu nggak penting, tapi kalau masih saat ini ya, tetap saya menganggap itu penting nggak penting, tetap lumayan penting sebenarnya. 75-85% masih penting. Hmm. Apalagi trennya sekarang itu apa ya? Kalau ada rezeki, pikiran masih fresh, ada peluang, wis kuliah lah sampai kalau ada S4 lanjut aja, silakan. Iya, iya. Benar, karena kayak semakin ke sini Hah? di luar Nurul gitu loh. Maksudnya Nggak habis pikir. nggak habis pikir di luar prediksi BMKG. Maksudnya itu eh, di zaman kita yang lahiran 90-an ya kita ya. Nah, kita 90-an, milenial kita. Iya, itu ijazah SMA itu kayaknya buang-buang banget. Kayak nggak kepake banget gitu loh Oh, ijazah cukup SMA. buat kerja cukup lah lulus SMA cukup. Heeh. Heeh. Terus zaman kita S1 itu kayak terlalu banyak gitu loh. Heeh. Terus sekarang S2. Kalau nggak SMA, kalau trennya dulu kan kalau nggak SMA, nggak lanjut kuliah itu eman. Heeh. Bahasanya gitu. Iya, Kecuali iya. SMK langsung kerja. Nah, Iya. kalau S1 pas zaman kita, kalau nggak S1, lanjut ke S2 itu eman banget. Heeh. Itu kalau nggak S2, kalau udah S2 terus nggak S3, itu kayaknya nanggung banget. Karena tren pekerjaan, terutama yang dosen ya, saya nggak tahu kalau keahlian lain. Kalau yang startup kan nggak butuh ijazah Nah, kan. maksudnya Tapi skill. ada beberapa yang masih butuh ijazah untuk brand dan sebagainya. Heeh. Tapi kalau sekelas kerjaan dosen karir, banyak kampus-kampus yang swasta bahkan Heeh. famousnya nggak terlalu parah, Heeh. tapi open rekrutmen dosen itu formasinya minta langsung S3 lu ya. Kebutuhannya itu langsung minimal S3. Iya, Berarti aku ya sampai mikir, loh terus minimal S luruh maksimal. apa ya? Nah, terus S luruh ngapain terusan yuk? Itu trennya. Takutnya tren itu makin menjadi-jadi di kemudian hari gitu loh. Ih, kalau kalau lihat trennya sekarang mesti selalu naik terus kan standarnya kayak gitu ya. Kira kenapa itu? Kok tiba-tiba minta S3? Ya, mungkin rasanya kalau S3 lebih menjamin ya, aman ya. Maksudnya ya sudah kalau dosennya S3 sudah pasti aman karena dan juga mungkin kedua nggak usah nyekolahkan lagi. Ya, itu Jadi salah satunya. Intinya waktunya hemat lah. kalau di ilmu manajemen kan efisiensi ya, efisiensi Efisien. waktu biar pikiran nggak terpecah, fokus kerjaan. Terus apalagi kalau ada yang tugas belajar ya 3 tahun 4 tahun meninggalkan kampus, otomatis kan kehilangan SDM-nya itu ya. Nah, kehilangan. Mungkin mungkin itu ya efisiensi juga penting. Berarti meskipun nanti entah jadi dosen entah jadi apapun memang berarti harus build karir ini harus memang dipertimbangkan karir path-nya sejak mahasiswa ya. Kalau Ilham dulu gimana? Waktu zaman kuliah gitu sudah mikirkan belum lulus kerja jadi apa atau lulus lanjut S2 atau gimana? Kita kan apa ya terlahir dari keluarga atau background yang berbeda-beda ya. Kalau saya kan memang dari keluarga yang miskin ya, nggak ngurusin kampusnya di mana. Yang penting kuliah dan merantau selesai, wis titik. Dulu itu kayak gitu. Ya, Oh, nggak ngurusin dekat akreditasi, baik itu langsung jurusan dulu. nggak penting, Ah, bahasa jurusan nggak ngurusin. Karena Oke. backgroundnya saya ya dari keluarga yang miskin tadi. Kan beda dengan background yang mungkin orang tuanya dulu sudah S1, S2 itu beda lagi, itu sudah pasti sudah terfilter kuliahnya di mana dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini kan jarang keluarga yang mungkin S1, S2 dan sebagainya. Yang penting kuliah dan saya mengambil satu quotes-nya Pak Dahlan Iskan ya, mantan Menteri BUMN, Mbah Hani Bonek ya beliau. Itu kalau jadi anak muda, yang penting merantau, wis merantau. Mantap. Meskipun posisi Mojokerto Surabaya tak aku merantau lah, Beda satu kota gak masalah yang penting merantau ya. merantau. Kenapa? Tadi ya nyambung ke pertanyaan awal tadi, ngapain kuliah? Ternyata ketika sudah melalui S1 yang alhamdulillah 3,5 tahun, terus S2 di kampus Ciputra, habis IAIN ke Ciputra lucu ya. Itu setahun setengah, dua kata lucu IAIN Ciputra. Itu 1,5 tahun. Tak pikir-pikir
ilmu yang kita pelajari itu bisa dicari di mana-mana loh. Itu bisa jadi yang dipikirkan mahasiswa kita saat ini. Hmm. Malah yang diomongkan ini bisa loh dicari di AI, di Google, di artikel dan sebagainya. Hmm. Tapi yang kita cari ketika kuliah itu adalah kedewasaan, solve the problem. Oh, kemampuan menyelesaikan masalah. Ya, ketika dihantam satu tugas dosen jebret, Heeh. satu kuliah kan satu semester biasanya ada yang 7 dosen, ada yang 10 dosen. Nah Ya. itu bagaimana cara menanggapinya, kedewasannya bagaimana? Kalau kita emosi, terus mesa-meso, terus keluar kata-kata kebun binatang, terus ketika menyelesaikan makalah-makalah tadi atau tugas proyek yang lain, Hmm. nanti nggak jauh beda dengan kehidupan realnya, bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga, dengan anak, istri, suami, dan sebagainya. Nggak jauh beda dengan itu. Mesti Kalau kita ada masalah kalau yang harus dihadapi. iya, harus dituntaskan, harus sabar, harus dengan cara yang epik, dengan cara yang seni, yang bagus. Mungkin saya menganggap ya, kalau semisal dulu nggak kuliah, Hu, ya, Hmm. kalau nggak kuliah, menyelesaikan masalah kuliah dengan nggak kuliah, itu mungkin dulu kalau nggak kuliah bisa selesai setahun, 2 tahun. Tapi kalau dengan kuliah ya mungkin sebulan, 2 bulan itu bisa lebih cepat lagi. Terus jaringannya juga lebih luas. Jelas Kalau jaringan itu beda. Heeh. Kalau mau ekstrim lagi loh, saya pengen bereksperimen, tapi nggak direstui sama istri sebenarnya. Apa ini? Apa ini? Tadi penasaran. Eksperimen. Jadi ini kan sudah punya anak dua ya. Saya itu pengen bereksperimen satu kuliah, satu jalur pendidikan, satunya itu nggak jalur pendidikan sama sekali. Nggak PAUD, nggak TK, nggak SD, nggak SMP, nggak SMA, nggak kuliah. Pengen bereksperimen. Kira-kira jadinya mana yang paling cepat nanti? Pengen, tapi nggak berani. Kalah. Tapi kalau semisal teman-teman itu, tapi nggak boleh sini takutnya nanti mainkan itu. Ya, Nggak itu kuliah, nanti biar jadi eksperimennya Ilham sendirilah suatu saat nanti. Cuma ya tadi dapat nyambung ke kuliah, pendewasaan, solve the problem buat mahasiswa yang sedang kuliah atau mau kuliah. Kira-kira harus punya life skill apa di dalam hidupnya? Satu aja. Menurut Ilham apa yang paling penting? Life skill membumi, yang paling penting. membumi ya, Gimana membumi itu? merendah, tapi nggak benar-benar rendahan ya. Hmm. Karena sekarang itu serba dominan. Aku, saya. Perlu memang seperti itu, tapi kadang kita terlalu meninggi, akhirnya orang itu tidak melihat kapasitas, Hmm. tidak melihat nasab kita, tidak melihat gelar kita, nggak melihat jabatan kita, nggak melihat ganteng, cantiknya kita, tapi melihat, ih hari kira keren yo, merendah, hari ki attitude lah, Ya. lebih mengarah ke attitude. Kalau membumi kadang kayak kayak tak pikir kayak gini. Ada tren itu mahasiswa lulus dia itu akhirnya akibatnya karena nggak membumi itu cari kerjanya pengennya tiba-tiba pengen kerja yang jabatannya tinggi yang gajinya langsung tinggi. Padahal kemampuan apa namanya pengalamannya CV-nya belum bagus, pengalaman kerja belum ada. Atau juga kadang merasa ada kan istilah namanya menara gading. Jadi orang-orang yang kuliahan itu nggak mau berteman atau gumbul sama orang-orang yang nggak kuliah. Atau malah karena lihat temennya itu kuliah, aku nggak kuliah, akhirnya kita mau menggapai atau mau bergaul sama yang sudah kuliah ini jadi susah. Ya, ini menarik. Terima kasih ya udah diingatkan ya. Kalau di Indonesia itu ada dua ormas Islam yang paling besar. Coba bisa disebutkan, Bu? Itu sama Muhammadiyah. Ya, ini sama Muhammadiyah. Tadi kan saya menyebut Membumi ya. Membumi kan kayak logonya NU ya. Kita bahas yang baik-baiknya, yang nggak viral-viralnya ya. Jadi yang Membumi, bumi. Kalau yang Muhammadiyah ini apa? Matahari. Matahari. Jadi membumi seperlunya, sewajarnya. Melangit juga seperlunya dan sewajarnya. Akhirnya menjadi kita yang seutuhnya. Yang jenengan sampaikan tadi terlalu merendah, ternyata CV-nya kosong, semisal terus nggak ada kemampuan, terus trennya sekarang anak muda itu nol postingan di Instagram, itu kan terlalu Iya, iya. membumi itu. Instagram itu iya kenapa ya? Kenapa mahasiswa zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang punya Instagram nggak ada postingan, bahkan nggak ada foto profil, cuma nama tok. Nah, terus Ya, ya ya ya. awalnya memang
awalnya itu kayak wah iki gak niat iki arek enom iki, tapi tak tak gali, tak jak ngopi, oh ternyata ada maksud lain Hmm. yang perlu disampaikan. Tapi salah satunya ya ya kepingin mungkin bisa jadi salah tafsir dan sebagainya, Hmm. kepingin datanya biar tidak terbongkar, biar tidak diviralkan dan sebagainya. Terus ben jadi kayak orang sok misterius juga. Iya, iya, oke ya. So misterius itu kan biar, oh penasaran ada stalker gitu. Heeh. Ya gitulah. Cuma kita Tapi saran kalau buat anak-anak yang Instagramnya kosong postingan itu sebaiknya dibiarkan kosong atau harus diisi? saya tetap bisa mengambil nasihatnya Pak Dahlan Iskan ya. Ya, Saya Pak. tak copy paste. Hmm. Wis terserah lakuin apa aja anak muda zaman sekarang. Wis lakuin sesuka hati sampean, lakuin. Hmm. Kalau itu dirasa bagus ya lanjutkan. Kalau enggak yo silakan diubah. Wis wis bebas lakonono wis sak bebas mul. Karena anak muda sekarang kalau dikasih tahu i- bisa jadi masuk telinga kanan ya balik lagi ke telinga kanan lagi mental kan. Atau Kalau banyak. kita lebih lebih kembali. Jadi kalau kita di usia kita, entah itu benar enggaknya ya kita dinasihatin masuk telinga kanan, terus melewati otak sebentar ya kan terus keluar telinga kiri. Hmm. Nah, trennya anak muda sekarang itu kalau bahasa kita sebagai dosen, orang tua nggak nyampe, itu nggak sampai permisi ke otak, langsung keluar ke telinga kanan Langsung lagi. keluar sudah. Apa Keluar lagi. apa Kalau kita kan sudah jelas permisi ya, permisi ke otak. Bisa jadi mereka yang salah, bisa jadi kita sebagai orang tua tidak memakai sesuai dengan bahasa kaumnya tadi. iya nggak nyambung karena nggak bahasa ya memang memang kadang kalau ngajar juga bahasa itu harus dosen di sini mahasiswa di sini ya kita ketemu di tengah-tengah lah atau kalau kita bisa turun kita turun lah biar biar Iya. pesan kita masuk. Oke, terakhir terakhir dari saya ya mungkin atau nanti saya bayangkan aku bayang no kalau atau Ilham lah bayangkan kalau kamu ketemu sama Ilham yang baru masuk kuliah. Ilham ketemu sama Ilham yang mahasiswa tahun 2009, apa yang pengen disampaikan? Yang pertama, apa ya? Belajar berdamai dengan dirinya. Mm-mm. Gimana itu? Dulu, dulu saya kurang berdamai. Berdamai itu, ya apa ya? Menyalahkan gitu ya, mesti cari Ya, terlalu faktor-faktor. menyalahkan. Ya Allah, aku kok dilahirkan dari keluarga yang miskin, bapak tunanetra, ibu tunaksara, itu sempat nggak berdamai loh. Tapi dewasa ini, tak pikir-pikir, ya Allah, bapak ibuku biar ini wis total loh sebenarnya. Cuma belum nyampe ke saya mungkin dulunya. Iya. Yang ku dapat ketika sudah punya anak gitu, oh alah, ternyata sudah se-effort itu loh ya. Monggo, silakan bersyukur, kalau bisa ya berdamai. Orang-orang di sekitar itu banyak loh yang menyayangi kita, cuma kita nggak peka aja karena terlalu tingginya ego kita. Ekspektasinya terlalu tinggi, mintanya terlalu banyak. Itu ya, yang pertama harus berdamai. Hmm, Terima di kampus manapun, dengan kondisi keluarga seperti apapun, jangan pernah menyalahkan orang lain karena orang dewasa hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. hmm. Yang kedua apa Terus lagi? apa Apalagi ya? Yang kedua ini memperbagus, kalau bisa bagusin bahasa Inggrismu. bahasa Inggris. Iya, makanya aku punya temen kayak jenengan gini, bahasa Inggrisnya bagus, ya kan? Itu kan deh Hmm. keren, apalagi bisa menjual bahasa Indonesia di luar negeri, ya kan? Itu juga, wah ini kekuranganku ngomong bahasa Inggris akhirnya berkawan. Bahasa Inggris sepenting itu ya kalau sekarang ya. Iya, sepenting itu. Sampai seangkatan itu menyekolahkan anaknya TK Hmm. 1 tahun itu 30 jutaan. Hmm. Setara dengan 3 semester kuliah saya. Itu di kampus internasional. Oh, oke, 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 oke. Jadi jelasin ya, 30 juta loh ya. Biar Berarti anaknya ya punya basic bahasa yang bagus ya. ya, dan lingkungannya sih memang. Hmm. Lingkungan. Oke. Ada lagi? Nggak harus bahasa Inggris ya, bahasa Arab, Prancis, Bahasa Jerman, asing. Turki, silakan. Yang penting bahasa, nggak hanya bahasa daerah kita sama bahasa nasional. Kalau bisa banyakin bahasa yang lainnya. Pertama, harus apa tadi berdamai dengan diri sendiri. Ah, Kedua, belajar bahasa lah, belajar bahasa. Ketiga,
Apa yang ketiga ya kira-kira? Belajar ini lebih lebih percaya diri mungkin ya. Percaya Percaya diri. Heeh. Percaya diri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masanya. Kalau over percaya diri juga nggak bagus, kurang percaya diri nggak bagus. Kalau saya dulu, mungkin karena pengen melihat Ilham yang dulu kan ya. Kalau ketemu Hmm. yang dulu, bisa jadi dulu kurang percaya diri, bisa jadi Pede over kok, percaya diri. pede kok dulu pede kayaknya waktu kuliah Ilham. Terkesan over sebenarnya. Tapi tak Oh, malah over. over, over. Overnya gini, dulu kan zaman SMS ya. Hmm. Semua dosen sefakultas, Hmm. semua dosen di fakultas manapun di IAIN Surabaya dulu ya, itu Hmm. saya SMS-in semua dulu itu untuk jualan pijat, tak tawarin. Oh iya ya SMS SMS. Oh, iya SMS. dulu zaman Oke. SMS ya, kita masih Iya. SMS kita dulu zamannya. Terus tak pikir-pikir sekarang, ya Allah, itu kan privasi loh ya, nggak boleh loh ya promosi-promosi kayak gitu tuh. Tapi namanya dulu gak tahu ya, nekat Nggak tulisan tahu. pakai SMS. Kadang Padahal sehari sekali loh ya, jangankan sehari sekali, seminggu sekali wis ganggu loh. Itu sehari sekali loh, tiap hari. tiap hari. Super super super. Di sisi lain keren gitu, keren memang, keren. Nggak, dan kayaknya zaman dulu nggak ada yang kepikiran buat nawarkan jasa pijat sampai SMS ke semua dosen ke di Iya. Pinsa ya. Nggak hanya SMS loh, jadi saya datangin semua meja di dosen tak taruhi apa pamfletnya pijat ya Allah. Senekat itu ya. Hmm. Tapi khawatirnya nanti ya bisa diterapkan itu kadang dosen itu iba ya Allah di kinang kelas itu nggak seberapa pinter tapi kok dodolannya bagus. Pinter lah, oh, siapa jadi dosen oh, nggak pinter ya apa sih? Akhirnya dikasih nilai bagus. Ya buat mahasiswa yang lain loh, mahasiswa yang lain nih. Terus apa lagi ya? Aktif organisasi kalau bisa. Hmm. Oh iya perlu itu, sangat perlu organisasi itu. Tapi kalau menurut Ilham kenapa kok penting organisasi? Karena kadang ketika kita tenggelam dengan apa ya, tenggelam nasibnya tenggelam nggak ada yang membantu siapapun di posisi sendiri itu kadang rekan-rekan di organisasi itu bisa membantu. Terlebih kita itu nggak nebeng nama nanti di organisasi, benar-benar membantu total all out itu pasti nanti dibantu proyek-proyekan dan sebagainya. Dulu saya ya aktif di organisasi, tapi kalau ditimbang-timbang itu lebih senang jualan, lebih senang berbisnis dulu. Yang penting menghasilkan uang, bukan ngikutin FOMO, wih entrepreneur enggak. Kalau enggak gitu enggak makan. Iya, surviving berarti ya. Iya, kalau enggak gitu enggak bisa bayar bayar apa kos-kosan, kontrakan dan sebagainya. Meskipun dapat beasiswa ya dari berbagai lini kuliah hanya bayar 600.000 dulu. Tapi tetap organisasi itu penting, sangat membantu. Oke. Mungkin karena pertanyaanku sudah habis ya, maka biasanya nanti akan diakhiri dengan closing statement. Karena pertanyaan sudah habis dan closing statement, apa closing statement Ilham untuk semua anak muda yang nanti lihat ini? Apa ya? Anak muda itu sebenarnya keren banget, Nah, keren, 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 keren banget. hmm, Saran saya kenali diri Anda. hmm, Coba kalau bisa beli kaca yang besar, sampean itu siapa, kelebihannya itu siapa. hmm. Bila perlu cari leluhur sampean itu siapa, lintas generasi. Mbah buyutnya Itu sampean itu sampai seperti atas. apa? Dicari. Kadang kerennya kita saat ini itu bukan kerennya kita, tapi barokahnya mbah-mbah kita terlebih dahulu. Warisan dari dulu ya. Saya punya usaha pijat sampai mijeti menteri itu tak pikir-pikir kok gampang men ya aku mijeti menteri ya. Hmm. Padahal orang untuk masuk tembus ke menteri itu susah, tapi Hebat, bisa. nggak Tapi main-main. tak lihat dia ternyata ya itu tadi 7 turunan lebih itu tukang pijat semuanya. Uh, ini Ya, turunan ketujuh Ilham, anu, tukang pijat. lebih kalau dicari-cari itu lebih malah. Wih, itu malah ternyata kelebihan keturunan kita leluhur itu bisa menguatkan. Tapi kalau leluhurnya nggak bagus, jangan berkecil hati. Itu generasi kita untuk buktikan bahwa kita itu keren. Bisa memperbaiki lah. Jadi supaya generasi selanjutnya jauh lebih baik. Ah, Insightful, inspiratif, menarik banget mulai dari yang pertama tadi, dari yang jualan sampai jadi apa warisan barokahnya pijat tadi. Ini menarik sekali ya. Semoga nanti di kedepannya kita bisa ngobrol lagi. So, terima kasih Pak Ilham. Satu lagi boleh Wi, ya?
Ya, Oke, jadi saya ucapkan terima kasih siapapun yang sudah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena terlalu semangat tadi ya. Karena ngomong dengan anak muda harus semangat dan nanti bisa itu nanti di media sosial atau dimanapun saya menitip pesan kepada anak muda yang saat ini SMP, SD, SMA, kuliah atau sudah lulus, tetap semangat. Saya mendoakan semuanya semoga sehat selalu karena di tengah gempuran dunia yang lagi kocak ini semoga sehat selalu ya. Sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat fisiknya dan juga sehat dompetnya. Amin ya rabbal alamin. amin, amin, amin. So, terima kasih buat Ilham. Teman-teman yang nggak lihat nanti jangan khawatir akan diposting di YouTube. Nanti bisa dilihat di sana dan juga sambil promo. Jadi ini merupakan salah satu podcast ini merupakan program dari Astra Indonesia kerjasama dengan komunitas Sang Juara. Dan Astra sendiri itu nanti ya berkecimpung di full di pendidikan. Kalian yang maaf kalau mau nerbitin jurnal bisa ke Astra Indonesia, menerbitkan buku, klinik tugas akhir yang skripsinya kesulitan nanti bisa konsultasi di sana, konsultasi tentang apa namanya karir pet perkuliahan juga bisa, konsultasi psikologi, konseling mahasiswa juga bisa. Dan apapun kalau kalian punya masalah terkait proses kalian belajar pendidikan, hubungi saja Astra Indonesia. Dan terima kasih, kita akan ketemu lagi di serial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rizky Kasih. Abrian. Semangat, semangat.